Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera kepada semua penghuni gaib online. Seperti biasanya, sebagai tanda kehadiranmu, jawablah salam kami di kolom komentar. Karena dengan salam ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Jika sudah, mari lanjutkan jalan ceritanya. Mas Iwan tiba di Cimahi saat matahari hampir tenggelam. Tas ransel di punggung, satu koper besar ditarik tangan kirinya, sementara motor sewaan menunggu di parkiran minimarket. Ia baru saja diterima kerja di sebuah percetakan kecil dan butuh tempat tinggal yang dekat lokasi. Seorang kenalan memberinya nomor seorang ibu tua yang menyewakan rumah dengan harga miring. Tidak banyak tanya, Mas Iwan langsung setuju. Rumahnya berada di pinggir Cimahi Selatan, tersembunyi di antara semak dan pepohonan tua. Jalan masuknya sempit, hanya cukup satu motor, dengan aspal yang mulai pecah. Begitu sampai, rumah itu tampak lebih seperti peninggalan puluhan tahun lalu. Dinding kusam, cat mengelupas, dan kaca jendela buram tertutup debu. Tapi ukuran rumah itu lumayan besar, dengan 2 kamar, ruang tengah, dapur, dan halaman belakang yang dibatasi pagar kayu lapuk. Perempuan tua yang menyewakan rumah itu mengenakan kebaya hitam dan kerudung lusuh. Wajahnya penuh keriput, suara pelan, matanya tajam tapi kosong. Ia membuka pintu tanpa banyak bicara, lalu menyerahkan satu kunci gantung tanpa gantungan. Sebelum pergi, ia berkata dengan datar, "Jangan buka kamar yang di belakang, Yana. Itu sudah lama dikunci. Kalau mendengar suara, abaikan saja." Mas Iwan hanya tertawa kecil dan menjawab singkat, "Iya, Bu." Hari pertama berjalan biasa. Mas Iwan membersihkan debu, mengganti spray, dan menata barang seadanya. Malam datang cepat, dan angin Cimahi mulai menusuk. Rumah itu terasa sunyi sekali. Tak ada suara kendaraan, tak ada anjing menggonggong, hanya suara dedaunan saling bergesek. Ia mengira itu biasa saja. Tapi saat tengah malam, lampu ruang tengah sempat redup beberapa detik, lalu terang kembali. Ia pikir korsleting. Lalu terdengar seperti bunyi langkah di atas genteng, pelan, lalu berhenti tepat di atas kamarnya. Ia mencoba tidur lagi, meski jantung mulai berdetak lebih cepat. Keesokan harinya, Mas Iwan sempat bertanya ke warung terdekat. Si ibu penjaga warung hanya menjawab, "Mas tinggal di rumah Bu Mina. Mas itu anak ketiga yang ngontrak tahun ini." Lalu diam. Tak ada yang mau cerita lebih jauh. Senyum mereka semua tampak kaku. Waktu Mas Iwan kembali ke rumah sore itu, ia mendapati daun pintu kamar belakang bergeser 1 jengkal. Padahal sebelumnya terkunci. Tidak ada angin, tidak ada orang lain. Malam itu, rumah kontrakan Cimahi mulai berbicara. Tapi Mas Iwan belum siap mendengar. Sejak daun pintu kamar belakang itu bergeser, Mas Iwan tidak pernah merasa tenang lagi. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya karena tiupan angin atau kelalaian kecil. Tapi setiap kali lewat depan pintu itu, matanya selalu terpaku pada celah gelap di bawahnya. Seolah ada sesuatu yang bernafas dari balik kayu tua itu. Malam kedua berjalan lebih aneh. Sekitar jam 1, ia terbangun karena mendengar suara air mengalir di dapur. Ketika diperiksa, keran menyala penuh. Padahal sore tadi sudah dimatikan rapat. Lantai basah, dan ada jejak kaki kecil mengarah ke kamar belakang. Bekas lumpur tipis, seperti langkah anak kecil yang baru bermain di tanah. Ia diam beberapa detik, lalu mematikan keran dan membersihkan lantai
tanpa banyak pikir. Ia masih menganggap semua kebetulan. Namun tubuhnya tak bisa berbohong. Setiap berdiri dekat kamar belakang, bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Udara jadi berat, dan aroma seperti bunga melati basi menguar dari celah pintu. Hari berikutnya ia memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Ia kembali ke warung tempat biasa beli kopi. Si ibu penjaga warung hanya menunduk ketika mendengar alamat rumah. "Mas, rumah itu dulu rumah orang pintar. Banyak yang datang malam-malam. Tapi sejak 7 tahun lalu, gak ada yang betah di sana. Kalau Mas dengar suara, jangan disahut." Mas Iwan memaksa tersenyum. Ia pulang dengan kepala penuh tanya. Malamnya ia duduk di ruang tengah sambil menyalakan radio agar tidak terlalu sepi. Sekitar jam 2 dini hari, radio tiba-tiba mati sendiri. Suara lain muncul, seperti langkah dari kamar belakang. Pelan tapi pasti. Lalu terdengar suara perempuan lirih, memanggil pelan, "Mas." Suara itu seperti berada di balik telinganya. Ia berdiri cepat, menyalakan lampu, tapi ruang tengah tetap terasa lebih gelap dari biasanya. Pintu kamar belakang kini terbuka setengah, bergoyang pelan seperti ditiup angin dari dalam. Mas Iwan mencoba menutupnya kembali, tapi kuncinya sudah patah di lubang. Beberapa hari berikutnya, gangguan semakin sering. Televisi menyala sendiri, sandal berpindah tempat, dan malam-malam tertentu terdengar tawa pelan dari halaman belakang. Setiap pagi, burung tidak pernah hinggap di sekitar rumah itu. Suatu sore, Mas Iwan berpapasan dengan lelaki tua di gang depan rumah. Lelaki itu berhenti dan menatapnya lama. "Mas tinggal di situ? Kalau bisa, jangan lama-lama. Dulu yang punya rumah itu suka manggil sesuatu. Waktu dia meninggal, yang dipanggil gak ikut pergi." Lalu lelaki itu melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Malam ketujuh, hujan turun deras. Mas Iwan tidak bisa tidur karena petir terus menyambar. Sekitar jam 2, ia mendengar suara seperti sesuatu terjatuh di dapur. Saat diperiksa, semua perabot masih di tempat. Tapi di atas meja, ada satu piring pecah dan serpihannya membentuk pola aneh, menyerupai huruf Arab terbalik. Ia merasa tubuhnya gemetar tanpa tahu sebab. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali ke kamar. Tapi begitu menutup pintu, suara dari kamar belakang terdengar jelas, seperti seseorang sedang menarik-narik meja. Lalu ada bisikan perempuan, "Tolong bukakan, aku kedinginan." Malam itu Mas Iwan sadar rumah kontrakan Cimahi tidak sekadar rumah kosong. Sesuatu di dalamnya sedang menunggu, dan setiap larangan yang dulu ia abaikan perlahan menjadi undangan untuk sesuatu yang jauh lebih kelam. Pagi hari setelah suara bisikan itu, Mas Iwan tidak berani membuka pintu kamar belakang. Ia hanya duduk di ruang tengah sambil menatap celah pintu yang kini tampak lebih gelap dari biasanya, seperti menyerap cahaya pagi. Nafasnya pendek, wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuat kopi, tapi tangannya gemetar saat menuang air panas. Ia merasa diawasi. Rasanya seperti ada mata yang terus mengintip dari celah pintu, mengikuti setiap gerakannya. Hari itu ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari kontrakan lain. Tapi setiap tempat yang ia datangi, jawabannya selalu sama. Sudah penuh atau baru saja ditempati orang lain. Bahkan satu kontrakan yang awalnya setuju, tiba-tiba membatalkan setelah menerima telepon tak dikenal. Motor sewaan yang biasa ia pakai pun mendadak mogok di tengah jalan. Baterainya mati total, meskipun baru diganti 2 hari sebelumnya.
Montir yang ia datangi hanya geleng kepala. Ini kayak disedot sesuatu, Mas. Aneh. Malamnya, ia memutuskan tidur di ruang tamu. Tapi sekitar pukul 2, terdengar suara dentingan logam dari dapur. Saat dicek, sendok-sendok di rak jatuh berserakan. Lampu berkedip cepat. Saat ia membungkuk untuk memungut sendok, ada kaki putih berdiri di depannya. Bukan kakinya. Kuku-kukunya panjang, kulitnya pucat keabu-abuan. Mas Iwan langsung mendongak, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bau melati menyengat dan suara napas berat dari arah kamar belakang. Paginya ia pergi ke warung dengan wajah lesu. Warga sekitar mulai menjauh darinya. Seorang bapak tua memberinya pandangan kosong lalu berkata pelan, "Mas masih tidur di sana. Yang sebelumnya cuma kuat 3 hari, Mas sudah masuk hari ke-8. Mas Iwan mengabaikan mereka dan kembali ke rumah. Saat hendak membuka pintu depan, ia mendapati pintu itu terkunci dari dalam. Padahal ia memegang kuncinya. Ketika mencoba membuka paksa, suara dari balik pintu terdengar jelas. Seperti seseorang sedang berjalan di dalam, mondar-mandir. Tapi tidak ada siapapun di dalam rumah. Ia mulai kehilangan arah, sering lupa waktu. Makanan basi lebih cepat dari biasanya. Cermin di kamar mulai memantulkan bayangan lain. Sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya, menunduk dan menggenggam kain putih. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka lemari tua di ruang tamu. Di dalamnya hanya ada satu benda. Foto hitam putih seorang pria dengan sorban, duduk bersila di depan meja penuh sesajen. Di belakang foto tertulis tulisan tangan dengan tinta merah. Tumbal pertama diterima. Setelah itu, malam berubah jadi lebih berat. Udara di dalam rumah seperti membeku. Langit-langit rumah dipenuhi suara langkah, seperti seseorang mondar-mandir tanpa henti. Kucing liar di luar rumah melolong, seperti menolak mendekat. Mas Iwan mencoba menghubungi temannya di percetakan, minta izin untuk menginap. Tapi sinyal di rumah itu selalu mati setiap kali ia mengetik pesan keluar. Malam berikutnya Mas Iwan tidur dengan lampu menyala. Sekitar pukul 2.30, ia mendengar suara pintu kamar belakang terbuka pelan, disusul bunyi rantai diseret di lantai. Ia pura-pura tidur, tapi langkah itu mendekat ke arah kamarnya. Ia bisa merasakan getaran lantai setiap kali suara rantai bergeser. Bau darah dan bunga melati memenuhi kamarnya. Udara menjadi sangat dingin. Lalu terdengar suara napas tepat di samping tempat tidurnya. "Mas Iwan, kamu belum siap keluar." Ia membuka mata. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bantalnya basah oleh darah yang tidak ia tahu dari mana datangnya. Di malam ke-9, ia sadar sesuatu tidak ingin ia pergi. Rumah itu menutup semua jalan keluar. Waktu seperti berhenti. Kalender tidak lagi berganti. Dan setiap jam 2 dini hari, rumah kontrakan Cimahi menunjukkan siapa penghuninya yang sebenarnya. Mas Iwan tidak tidur malam itu. Tubuhnya lelah, matanya merah, tapi pikirannya terjaga penuh oleh rasa takut. Ia duduk bersandar di dinding ruang tengah, memegang tasbih pemberian ibunya yang mulai aus. Setiap ruangan terasa seperti memelototinya. Udara tidak lagi dingin. Rasanya seperti rumah itu hidup dan bernapas di sekitarnya. Jam di dinding menunjuk pukul 2:10. Saat itulah bau anyir kembali memenuhi udara. Kali ini lebih pekat, seperti darah lama yang mengering di lantai. Mas Iwan mematikan semua lampu dan hanya menyalakan lilin kecil. Ia sudah tidak ingin tahu dari mana bau itu datang. Ia hanya ingin menunggu pagi. Lilin mulai goyah. Api kecilnya menari aneh ke kiri, seolah tertiup dari arah kamar belakang.
tapi semua pintu tertutup. Tidak ada jendela terbuka. Lilin tiba-tiba padam. Seketika, suara ketukan terdengar dari dalam kamar belakang. Bukan sekali, tapi 3 kali. Lalu sunyi. Mas Iwan menahan napas. Ia menutup telinganya, tapi suara itu pindah ke arah dapur. Bunyi kursi diseret. Bunyi sendok jatuh. Bunyi pintu lemari dibuka. Semua bersamaan. Rumah itu bergerak sendiri. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah dari arah lorong menuju kamarnya. Pelan, rata, teratur, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Ceklek. Gagang pintu kamar ditekan dari luar, lalu terdengar suara seperti kuku menggaruk kayu. Perlahan, panjang. Ia meraih senter kecil di bawah bantal, tapi lampunya hanya menyala separuh. Cahaya redup itu menunjuk langsung ke lantai depan pintu, di mana sebuah bayangan jatuh. Bukan bayangan manusia. Bahunya bungkuk, rambut panjang menjuntai ke lantai. Bayangan itu diam, tidak bergerak. Pintu terbuka sendiri, tidak keras, hanya berderit perlahan seperti disengaja. Dan di sana berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih yang robek di bagian dada. Wajahnya hancur separuh, kulitnya kusam seperti abu. Matanya tidak punya bola mata, hanya lubang hitam pekat yang menatap lurus ke arah Mas Iwan. Ia tidak berteriak, tidak bisa. Tenggorokannya kaku, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Sosok itu melangkah masuk, dan setiap langkahnya diiringi suara rantai yang diseret dari balik kakinya. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Sudah saatnya kamu gantiin. Mas Iwan mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Tasbih di tangannya meleleh seperti lilin. Ruangan menjadi hitam total. Dan dalam gelap itu, ia merasakan kuku tajam menyentuh pipinya. Lalu suara napas membisik di telinganya. Kamar belakang belum kau buka, Mas. Ia pingsan di tempat. Pagi harinya, Mas Iwan terbangun di ruang dapur dengan baju basah kuyup oleh air comberan. Seluruh isi dapur berantakan. Gelas pecah, piring berserakan, dan di dinding tertulis satu kalimat dengan darah. Kalian yang meminta, kalian juga yang harus bayar. 3 jam kemudian, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria tua ke rumah. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Pak Rahman, mantan petugas kelurahan yang dulu sering lewat rumah ini. Mas, kata Pak Rahman sambil menatap rumah dengan wajah kaku. Saya dengar Mas tinggal di sini sudah hampir 2 minggu. Saya pikir sudah waktunya Mas tahu. Rumah ini dulu bukan sekadar tempat tinggal. Ini tempat tinggal dan tempat pemujaan. Mas Iwan tidak menyahut. Ia hanya menatap pintu kamar belakang yang tertutup rapat. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di balik kaca jendela kamar itu. Wajah wanita pucat menempel diam, dan senyum kecil mulai terbentuk di bibirnya. Ia belum selesai. Dan ia belum ingin ditinggal. Pak Rahman duduk bersila di lantai ruang tamu, menatap foto tua yang sebelumnya ditemukan Mas Iwan di dalam lemari. Wajah pria di foto itu dikenalinya. Ini bukan orang biasa, ucapnya pelan. Ini dukun pesugihan yang dulu tinggal di rumah ini. Namanya Pak Darto. Ia dikenal sebagai orang yang bisa melipat gandakan uang, menyembuhkan penyakit, atau memberi keberuntungan. Dengan syarat. Mas Iwan hanya mendengar setengah sadar. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Bau anyir dari kamar belakang belum hilang sejak malam itu. Semua usaha keluar dari rumah selalu gagal. Ponselnya rusak. Motor di garasi tidak mau menyala. Bahkan dompetnya basah kuyup meskipun tidak terkena air.
Pak Rahman bercerita bahwa dulu banyak orang dari luar kota datang ke rumah itu malam-malam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, tapi tiap malam Jumat Kliwon, suara gong dan tangisan sering terdengar dari dalam rumah. Sampai akhirnya, 7 tahun lalu, Pak Darto menghilang. Tidak ada jenazah, tidak ada kabar, hanya bau busuk menyelimuti rumah berhari-hari. Setelah itu rumah mulai dikontrakan, dan setiap penghuni yang masuk tak pernah lebih dari 2 minggu. Ada yang pindah diam-diam, ada yang sakit keras. Satu orang bahkan ditemukan mengigau di jalan, bicara sendiri, lalu hilang ingatan. Mas Iwan mendengar dengan tubuh gemetar. Ia belum menceritakan semuanya, tapi wajahnya cukup menjelaskan. Pak Rahman menatapnya tajam dan berkata, "Mas sudah masuk ke jalur yang tidak bisa mundur. Waktunya hampir habis. Dia tidak mau dilepas." Hari itu, mereka membuka kamar belakang. Kunci sudah patah sejak lama, dan pintunya tidak bisa digeser. Tapi saat mereka menekan dengan pelan, pintu itu terbuka sendiri. Ruangan itu sempit, pengap, dan gelap. Dindingnya penuh coretan merah tua seperti mantra atau simbol-simbol. Di tengah ruangan ada satu tikar pandan yang sudah usang, menghadap sebuah altar kecil. Di atas altar ada boneka berbaju putih, dengan mata tertutup kain hitam, dipaku ke papan. Di bawahnya ada tulisan besar di dinding, "Harus ada darah baru." Pak Rahman melangkah mundur. Ini ruang tumbal, tempat dia memanggil arwah untuk ditukar dengan kekayaan. Tapi kalau tumbal berhenti, yang dipanggil akan menuntut. Malamnya Mas Iwan tidur dengan peluit kecil di genggamannya pemberian Pak Rahman. Kalau kamu merasa dia sudah terlalu dekat, tiup ini. Tapi jangan tiup lebih dari sekali, pesan Pak Rahman. Dia tahu suaranya. Jam 2 dini hari, seperti biasa, semuanya dimulai. Lampu ruang tengah mati. Angin kencang berhembus dari dalam rumah, bukan dari luar. Tirai berkibar meski jendela tertutup. Lantai bergetar. Pintu kamar belakang terbuka sendiri. Sosok itu keluar. Kali ini lebih jelas. Wajahnya sudah tidak hancur. Justru utuh. Cantik, tapi matanya tetap hitam kosong. Gaunnya putih bersih, tapi kakinya mengambang tanpa jejak. Ia tersenyum dan berkata dengan suara yang terdengar dari dalam kepala Mas Iwan. Bukan telinga. "Kamu sudah lihat semuanya. Sekarang gantian." Mas Iwan meniup peluit. Sekali. Rumah bergetar keras. Cermin-cermin pecah. Suara lolongan panjang terdengar dari loteng, tapi sosok itu tidak menghilang. Ia hanya berhenti, menoleh ke belakang, dan kemudian berbalik ke arah altar. Altar itu kini menyala sendiri. Lilin-lilin di sekeliling boneka terbakar. Lalu terdengar suara tangisan banyak orang dari lantai. Tangisan minta tolong. Tangisan anak kecil, tangisan perempuan, tangisan pria tua, semua bersatu dalam gema yang tidak berhenti. Sosok wanita itu menunduk dan berbisik, "Kamu bukan yang aku pilih, tapi kamu yang datang sendiri." Tiba-tiba tubuh Mas Iwan terdorong ke belakang. Ia membentur dinding dengan keras dan kehilangan kesadaran. Saat membuka mata, ia sudah berada di luar rumah. Pagi. Rumah itu terlihat biasa lagi. Tak ada suara. Tak ada angin. Pak Rahman berdiri di pinggir jalan dengan wajah kosong. Ia hanya berkata, "Mas sudah diterima." Tapi belum selesai. Di tangan Mas Iwan ada luka bakar berbentuk simbol. Bentuknya seperti lingkaran dengan 3 garis. Sama persis dengan simbol di dinding kamar belakang.
Rumah kontrakan Cimahi tidak akan membiarkan siapapun pergi sepenuhnya. Dan kini Mas Iwan tahu, ia bukan korban pertama, tapi mungkin akan jadi yang terakhir, yang sadar bahwa dirinya masih tinggal di dalam, meski tubuhnya sudah di luar. 3 hari setelah kejadian itu, Mas Iwan tak pernah kembali ke rumah kontrakan Cimahi. Ia tinggal di sebuah kos kecil milik kenalan Pak Rahman, jauh dari lokasi rumah itu. Tapi tubuhnya tidak pernah merasa tenang. Tidur selalu disertai mimpi buruk. Pagi datang dengan napas tersengal, dan simbol aneh yang terbakar di lengannya perlahan berubah warna menjadi hitam pekat, seperti arang. Setiap malam, ia merasa seperti dipanggil kembali. Kadang saat duduk sendiri, tercium bau melati. Kadang terdengar ketukan di jendela meskipun kamar berada di lantai 2. Dalam mimpi, ia selalu kembali ke ruangan altar, berdiri di depan boneka yang kini berubah menyerupai dirinya sendiri. Pak Rahman kembali menemuinya. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari beberapa hari lalu. "Mas masih terikat," katanya sambil melihat ke arah luka di lengan. "Kalau tidak diputus, Mas, bisa mati di tempat lain. Tapi rohnya tetap di sana. Mereka masih menunggu tumbal penuh. Kamu belum lunas." Mereka sepakat melakukan ritual pemutusan. Bukan ritual sembarangan. Pak Rahman membawa 2 orang kawan lamanya, sesepuh dari daerah Subang, yang mengerti ilmu penutup bekas pesugihan. Ritual itu harus dilakukan di dalam rumah, di kamar belakang, di depan altar yang sama. Malam Jumat, mereka datang kembali. Rumah itu tidak berubah. Masih berdiri kaku, tapi suasananya jauh lebih berat. Begitu pintu dibuka, hawa panas seperti keluar dari dalam. Lantai sudah berlumut. Langit-langit dipenuhi jaring laba-laba, dan ruangan tengah tercium seperti kayu busuk yang direndam darah. Mereka masuk membawa minyak, garam kasar, dupa, dan air rendaman ayat. Tidak ada penerangan lain selain lilin kecil yang mereka letakkan melingkar di tengah ruang altar. Mas Iwan diminta duduk bersila di dalam lingkaran, sementara Pak Rahman dan 2 orang sesepuh mulai membaca doa pelan. Setelah 15 menit, suhu ruangan turun drastis. Angin seperti menyapu masuk meski tidak ada jendela terbuka. Lilin mulai bergetar. Boneka di altar bergerak sendiri, kepalanya miring ke kiri lalu ke kanan. Tiba-tiba, salah satu sesepuh muntah darah. Mulutnya terus bergetar seolah ada yang memegang dari dalam. Pak Rahman meneriakkan doa lebih keras. Air rendaman dilempar ke arah altar. Jeritan langsung terdengar dari atap, disusul suara ketukan keras dari dalam dinding. Tangisan perempuan menggema, diikuti suara laki-laki tua yang tertawa lirih, panjang, dan berat. Simbol di lengan Mas Iwan terasa panas. Kulitnya mengelupas sendiri. Darah segar mengalir, menetes ke lantai tepat di bawah boneka. Boneka itu terbakar tiba-tiba. Lilin-lilin mati serentak. Rumah jadi gelap total. Semua suara berhenti. Sunyi. Mas Iwan menangis diam-diam di tengah kegelapan. Tubuhnya gemetar, tapi napasnya terasa lebih ringan. Pak Rahman menyalakan senter. Mereka keluar pelan, tanpa menoleh ke belakang. Saat hendak mengunci pintu, terdengar suara dari dalam rumah, pelan, serak, penuh dendam. Belum semua, satu lagi. Mereka diam. Pak Rahman hanya berkata, "Sudah cukup malam ini." Setelah ritual itu, gangguan memang berkurang. Mas Iwan bisa tidur. Bau melati tak muncul lagi. Namun setiap pukul 2 dini hari, jam di dindingnya selalu berhenti berdetak selama 1 menit penuh. Hanya 1 menit, lalu berjalan kembali. Dan dalam menit itu, Mas Iwan selalu merasakan sesuatu berdiri di belakangnya.
Tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Episode 7. Damai yang dipaksa, perjanjian yang belum dibayar. Hidup Mas Iwan kembali seperti semula. Setidaknya begitu kelihatannya dari luar. Ia kembali bekerja di percetakan, menyapa orang-orang, ikut ngobrol saat istirahat, dan sesekali tertawa kecil. Tapi tubuhnya tahu sesuatu belum beres. Rasa tenang itu palsu. Seperti dipinjamkan, bukan dikembalikan. Kosnya jauh lebih aman daripada rumah kontrakan itu. Tapi tiap malam, ia tidur dengan lampu menyala. Tirai jendela selalu ditutup rapat, meski udara Cimahi makin panas belakangan ini. Ia tidak lagi mendengar suara-suara aneh, tapi tanda-tanda kecil tetap muncul. Gelas-gelas di dapur sering bergeser sendiri. Daun pintu lemari terbuka padahal sudah ditutup. Dan yang paling mengganggu, foto wajahnya yang ditempel di kartu ID kantor terlihat berbeda di bagian mata, seperti bolong. Kosong. Pak Rahman sempat datang lagi, kali ini dengan wajah yang jauh lebih lelah. Katanya, salah satu sesepuh yang ikut ritual terakhir meninggal 2 hari setelahnya. Bukan karena penyakit, tapi tubuhnya ditemukan kaku, duduk bersila di depan cermin, dengan tatapan lurus dan senyum aneh di wajahnya. Saya rasa dia belum puas, kata Pak Rahman. Ritual kemarin memutus ikatan, tapi tidak menghapus perjanjiannya. Rumah itu bukan cuma tempat, itu wadah, dan kamu sempat membukanya. Mas Iwan tidak menjawab. Malam harinya ia duduk sendirian di balkon kos. Rokok tinggal separuh. Hujan turun gerimis. Udara dingin tapi tidak menyegarkan. Pikirannya kembali pada satu hal. Kenapa ia bisa bertahan selama itu di rumah kontrakan itu, sedangkan penyewa lain hanya bertahan beberapa hari? Jawabannya muncul 2 malam kemudian, dalam mimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di kamar belakang, di depan altar yang sudah terbakar. Tapi kali ini altar itu utuh. Di atasnya ada boneka lain. Bukan berbaju putih, tapi berpakaian kantor. Berkemeja abu-abu dengan celana hitam. Persis seperti yang dipakai Mas Iwan di hari pertama pindah ke rumah itu. Suara perempuan muncul dari sudut ruangan. Tidak lantang, hanya berbisik. Kamu bukan korban. Kamu pintunya. Tiba-tiba altar terbakar, dan boneka itu berteriak dengan suara Mas Iwan sendiri. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi bantal, napas berat, dan saat melihat jam, jarumnya berhenti di angka 2:01. Ia turun ke dapur untuk minum. Saat membuka lemari piring, ia melihat satu benda yang tidak seharusnya ada. Pecahan cermin kecil berbentuk bulat. Masih ada bercak darah kering di tepinya. Ia tahu itu berasal dari rumah kontrakan. Ia yakin ia tidak pernah membawanya. Kos itu tidak lagi netral. Tempat tinggalnya sekarang perlahan berubah. Malam berikutnya, ia mencoba membaca ayat-ayat pelindung. Tapi mulutnya keluh. Lidahnya berat. Seperti disumpal sesuatu dari dalam. Dalam pantulan kaca kamar mandi, ia melihat dirinya sendiri tersenyum, padahal wajahnya sendiri kaku. Pak Rahman tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif. Rumahnya kosong saat Mas Iwan datang. Warga sekitar hanya bilang ia pergi 2 hari lalu dan belum kembali. Dan malam itu, suara langkah kembali terdengar. Bukan di lorong, tapi dari balik pintu kamarnya sendiri. 3 ketukan pelan, lalu bisikan yang ia kenal. 1 lagi, setelah itu baru selesai. Mas Iwan duduk di sudut kamar. Lampu menyala terang, tapi di lantai, bayangan hitam memanjang ke arahnya dari pintu.
Bayangan itu tidak bergerak, tapi ukurannya bertambah besar sedikit demi sedikit. Dan jam, seperti biasa, berhenti berdetak. Tepat 2:01. 1 menit yang terus terulang. 1 menit yang belum pernah benar-benar berakhir. Sejak malam itu, Mas Iwan menghilang. Tak masuk kerja, tak mengangkat telepon. Teman-temannya mengira dia mudik, tapi tak satu pun pesan atau kabar terkirim. Nomornya aktif, tapi tak pernah diangkat. Hingga pada minggu ketiga, pengelola kos memutuskan membuka paksa pintunya karena bau busuk mulai tercium dari dalam. Kamar itu kosong. Tak ada tubuh. Tak ada tanda kerusakan. Semua barang masih rapi, kecuali satu hal. Di atas kasur, tergeletak pakaian kerja lengkap, dilipat rapi, dan di atasnya sebuah foto lama. Foto hitam putih dari rumah kontrakan Cimahi. Di foto itu berdiri 5 orang. 4 wajahnya buram, tapi 1 terlihat jelas. Mas Iwan berdiri di sisi altar, tersenyum lebar, dan memegang sesuatu di tangannya. Sesuatu yang tampak seperti lilin padam. Satu-satunya benda yang membuat pengelola gemetar adalah rekaman suara dari ponsel milik Mas Iwan, yang ditemukan menyala otomatis di laci meja kecil. Isi rekaman itu berdurasi 2 menit. Hening di awal, lalu terdengar suara napas berat. Di detik ke-45, terdengar suara Mas Iwan berbicara pelan. Suaranya bergetar. Kalau kalian dengar ini, jangan cari saya. Jangan pernah masuk rumah itu. Saya kira saya korban. Ternyata saya dipilih. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk menggantikan. Dia bukan butuh tumbal. Dia butuh penjaga pintu. Di akhir rekaman, suara pelan seperti wanita tertawa kecil menyusul. Diikuti suara detak jam yang berhenti di 2:01. Beberapa bulan setelahnya, rumah kontrakan Cimahi itu disewa kembali oleh seorang pemuda dari luar kota yang mencari tempat tinggal murah. Pemilik rumah tetap perempuan tua yang sama. Ia hanya menyerahkan kunci lalu berpesan, "Jangan buka kamar yang di belakang. Kalau mendengar suara, abaikan saja." Siklus itu terus berulang, karena rumah itu tidak memanggil korban. Ia memilih pewaris. Kalimat hikmah. Tempat yang sepi bukan berarti kosong. Tidak semua pintu boleh dibuka. Tidak semua harga murah itu layak dihuni. Waspadalah pada tempat yang terlalu tenang, karena kadang sesuatu yang jahat tidak datang menerkam. Ia hanya menunggu kamu terlalu lama tinggal di sana.